Teman-teman dan saudara-saudara, senang sekali saya bisa mengunjungi Anda lagi dan saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga masing-masing. Kita akan meneruskan pembahasan kita mengenai surfaktan bagian yang kedua, dan sebelumnya saya mohon maaf bahwa pembahasan ini agak terlambat kami buat karena satu dan lain hal. Baiklah, kita akan mulai saja. Jadi pada kali ini kita akan memberikan beberapa contoh surfaktan yang mungkin bisa dicari di toko-toko pestisida di tempat Anda. Yang pertama adalah surfaktan tradisional untuk herbisida. Antara lain adalah alkyl aryl polioksietilin. Ini biasa disingkat dengan AAPOE. Kemudian ada alkohol polioksietilin, APOE, kemudian isopropil alkohol, fosfolipid, propionik asid, propilin glikol, dan sorbitan monolaurat etoksilat. Ini semuanya dan masih ada beberapa lagi. Semuanya adalah surfaktan tradisional untuk herbisida. Fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan permukaan, dan yang kedua adalah membantu penetrasi herbisida ke dalam kutikula daun. Kemudian selanjutnya yang ini adalah beberapa contoh surfaktan organosilikon juga untuk herbisida. Antara lain adalah silikon etoksilate, kemudian trisilikon etoksilate, dan alkyl polinaftilamin. Fungsinya sangat baik untuk menurunkan tegangan permukaan, dan bila digunakan terlalu banyak, lapisan pestisida menjadi terlalu tipis dan pestisida cepat mengering dan mengurangi penetrasi. Oleh karena itu, setiap menggunakan surfaktan apapun harap dibaca aturan penggunaannya yang tertera pada label masing-masing produk surfaktan. Ada banyak pertanyaan yang saya terima mengenai penggunaan pupuk nitrogen sebagai surfaktan untuk herbisida. Jadi pupuk nitrogen terutama ZA amonium sulfat ini bisa digunakan untuk sebagai surfaktan, ditambahkan dalam penggunaan herbisida yang gunanya untuk menekan kristalisasi bahan aktif, meningkatkan efikasi herbisida yang berbentuk garam, misalnya garam glifosat, garam 2,4-D, MCPA, diklorprop, picloram, bentason, mekoprop, dan imazetapir dengan takaran 1-2%. Kemudian pupuk nitrogen terutama ZA ini juga membantu herbisida dalam menembus kutikula daun. Tentu Anda bertanya, kemudian tadi kita sudah membahas mengenai beberapa surfaktan untuk herbisida. Nah, manakah surfaktan yang cocok untuk fungisida? Ini antara lain yang berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan sebagai perata, membantu penetrasi insektisida dan fungisida sistemik dan translaminar tanpa merusak tanaman. Pilihannya antara lain poliglukosida, fosfolipid, sorbitan, linear alkohol, latex, pinolen resin, drying oil, wax, dan sebagainya. Sekali lagi, untuk semua surfaktan jangan digunakan berlebihan, ikuti dengan ketat aturan pakainya. Kemudian kita akan membicarakan mengenai minyak. Sebagai ajuvan, minyak berfungsi untuk yang pertama meningkatkan penetrasi pestisida sistemik dan semisistemik ke dalam jaringan tanaman dan juga jaringan gulma. Kemudian meningkatkan penetrasi insektisida ke dalam tubuh serangga hama, mengurangi penguapan butiran semprot sesudah keluar dari nozzle, dan memperpanjang umur beberapa jenis pestisida seperti herbisida, fungisida, dan insektisida di permukaan tanaman. Beberapa contoh minyak sebagai surfaktan adalah yang pertama adalah minyak bumi, ini sebagai penetrasi pada daun untuk herbisida post emergence.
Kemudian ada yang disebut dengan crop oil concentrate, ini terdiri atas 80-85% emulsi minyak bumi dan 15-20% non-ionik surfaktan. Ini berfungsi sebagai penetran atau penembus dan perata. Ini juga digunakan untuk herbisida post emergence atau herbisida purna tumbuh. Kemudian vegetable oil concentrate ini terdiri dari 80-85% emulsi minyak nabati dan 15-20% non-ionik surfaktan. Ini untuk membantu penetrasi dan perata pada herbisida post emergence. Dan yang terakhir adalah crop oil, atau ini terdiri dari 95-98% minyak bumi ditambah 1-2% surfaktan atau emulsifier, dan ini untuk membantu penetrasi insektisida, fungisida ke daun dan juga sebagai pembantu menembus kulit serangga. Ini yang biasa digunakan untuk insektisida dan fungisida. Demikianlah tadi beberapa contoh surfaktan, dan terakhir sebelum saya akhiri, ada yang bertanya mengenai surfaktan non-ionik dan sebagainya. Jadi berikut saya berikan klasifikasi surfaktan berdasarkan muatan listriknya. Yang pertama adalah surfaktan non-ionik. Ini tidak bermuatan listrik, berfungsi menurunkan tegangan permukaan sebagai perata dan pembasah atau wetting agent. Kemudian paling banyak digunakan di dunia pertanian, tidak merusak tanaman bila digunakan sesuai aturan, dan jangan melebihi takaran yang dianjurkan. Kecuali di bidang pertanian, surfaktan non-ionik ini juga digunakan pada bahan pembersih, kosmetik, produk pangan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan surfaktan anionik. Ini bermuatan listrik negatif, berfungsi menurunkan tegangan permukaan atau perata dan pembasah, menimbulkan busa. Ini tidak banyak digunakan di dunia pertanian dan jangan dicampur dengan pestisida yang bersifat alkali, misalnya tembaga oksida dan tembaga hidroksida. Surfaktan anionik ini banyak digunakan pada deterjen, sabun, pasta gigi, peralatan mandi, dan sebagainya. Inilah sebabnya saya sering tidak terlalu menganjurkan penggunaan deterjen atau sabun sebagai surfaktan karena dia menimbulkan busa dan tidak banyak digunakan di dunia pertanian. Selanjutnya ada pula surfaktan kationik. Ini bermuatan listrik positif. Fungsinya dapat menembus sel tanaman, bakteri dan virus. Tidak digunakan di dunia pertanian karena sering merusak tanaman. Banyak digunakan pada produk-produk antibakteri dan antimikrobial seperti misalnya pada desinfektan. Kemudian ada lagi surfaktan amfoterik. Ini bersifat gabungan antara anion dan kation. Fungsinya mempercepat pengeringan dan penggumpalan, tidak digunakan di dunia pertanian dan banyak digunakan pada produk-produk seperti cat, produk dari latex, dan sebagainya. Demikianlah saudara-saudara. Jadi saya ingatkan lagi bahwa pengetahuan mengenai surfaktan ini sangat kompleks, dan saya tidak sengaja tidak membahas misalnya mengenai critical micelle concentrate, kemudian perbandingan antara lipocity dan hidrofob dan hidrofilnya, karena hal itu mungkin kita bisa bahas lain kali bila ada kesempatan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan.